semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama aku Queen Kalisha Binarta dari absen 31. Nama aku Malia Zikrina dari absen 19. Nama aku Haura Mailantina Zulfan dari absen 13. Nama aku Osama Eder Prayata dari absen 29. Nama saya Muhammad Zinat Kio dari absen 23. Nama saya Muhammad Raditya Syahdan dari absen 22. Jadi kali ini kita bakal bahas salah satu topik penting dalam sejarah Indonesia, yaitu perjalanan konstitusi Indonesia dari masa ke masa. Nah, sebelum kita lanjut ke perjalanan sejarah konstitusi Indonesia, ada baiknya kita tahu dulu. Sebenarnya apa sih konstitusi Indonesia itu? Nah, untuk itu kita serahkan saja ke Yajin. Nah, selanjutnya, apa itu konstitusi? Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi dasar penyelenggaraan suatu negara yang berisi bentuk pemerintah dan sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, serta hak dan kewajiban warga negara. Dan selanjutnya, konstitusi juga berfungsi sebagai pembatasan kekuasaan dan menjamin hak rakyatnya. Selanjutnya yang akan kita bahas kali ini adalah periodisasi konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara 1945 dari masa ke masa. Sekarang kita masuk ke masa yang pertama, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, kita langsung punya konstitusi sendiri yang disusun oleh BPUPKI dan disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Di dalamnya terdapat pembukaan yang berisi dasar negara Pancasila dan cita-cita kemerdekaan, serta batang tubuh yang mengatur bentuk negara, sistem pemerintahan, dan juga hak-hak warga negara. Pada masa ini, Indonesia itu berbentuk negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden itu menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Tapi, Undang-Undang Dasar 1945 ini hanya berlaku sampai tahun 1949, karena setelah Konferensi Meja Bundar, Indonesia itu berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Setelah masa berlalunya Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi selanjutnya adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Kita bisa meningkat menjadi Konstitusi RIS. Nah, Konstitusi RIS ini ada karena Konferensi Meja Bundar. Nah, Konstitusi Republik Indonesia Serikat ini membagi Indonesia menjadi beberapa bagian dan menganut sistem pemerintah parlementer, di mana presiden ini tuh menjadi kepala pemerintah, sedangkan yang menguasai kekuasaan Indonesia sepenuhnya adalah menteri dan kabinet. Namun serikat ini tuh tidak bertahan lama karena banyak rakyat yang merasa bahwa Konstitusi Republik Indonesia Serikat ini dapat memecah belah persatuan Indonesia. Apalagi selama masa berlangsungnya konstitusi ini, banyak sekali kabinet yang berganti-ganti sehingga tidak efisien. Akhirnya pada 17 Agustus 1950, Pak Soekarno memutuskan untuk mengadakan dekret presiden, di mana di dekret presiden tersebut Konstitusi Republik Indonesia Serikat itu resmi dibubarkan dan diganti oleh Undang-Undang Dasar sementara 1950. Oke, selanjutnya adalah UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. UUDS ini diberlakukan dari tahun 1950 sampai dengan tahun 1959. Dikarenakan UUDS ini bisa terjadi karena Indonesia kembali menjadi NKRI, di mana bersifat parlemen, yaitu kepala negara yaitu presiden dan kepala pemerintahan yaitu perdana menteri. Tetapi karena banyaknya perubahan kabinet dan menyebabkan negara jadi tidak stabil, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden 5 Juli tahun 1959 untuk menggantikannya kembali menjadi UUD 1945. Terima kasih. Nah, selanjutnya setelah berakhirnya RIS pada tanggal 17 Agustus 1999, lalu kembalilah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini tuh kembalinya tuh berlaku dan digunakan pada masa Orde Baru dan Orde Lama. Nah, namun kekuasaan presiden pada saat itu tuh sangat dominan dan belum sepenuhnya demokratis. Jadi, banyak keputusan penting yang hanya ditentukan oleh presiden sehingga banyak rakyat yang tidak punya banyak uang untuk berpendapat. Nah, akhirnya hal inilah yang membuat pemerintah berjalan secara sentralistis dan partisipasi masyarakat
dalam politik itu tuh menjadi sangat terbatas. Nah, kondisi ini juga yang menimbulkan ketidakpuasan dari berbagai kalangan dan akhirnya mendorong tuntutan untuk melakukan reformasi. Nah, sekarang kita masuk ke masa reformasi dan amandemen pada tahun 1999 sampai sekarang. Nah, pada masa reformasi ini dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu sebenarnya 4 kali di sekitaran tahun 1999 sampai dengan 2002. Amandemen ini itu bertujuan untuk memperkuat demokrasi, membatasi kekuasaan presiden, dan membentuk lembaga baru seperti DPD dan Mahkamah Konstitusi, serta menjamin hak asasi manusia atau yang biasa disebut itu HAM.